satu yang masuk Habib dari Syekh Tu dari Nisam. Beliau bertanya, mungkin ini keadaan kita sedang musibah. Lantas bagaimanakah cara untuk Aceh kembali seperti sedia kala tanpa harus menggadang-gadangkan kalimat merdeka? Mungkin itu pertanyaannya Habib yang masuk satu. Nah, mungkin langsung bisa dijawab. Saudara, bukan Anda saja yang teriak merdeka, saya juga teriak merdekanya lebih keras. Merdeka! Merdeka! Tapi tanya dong, merdeka apa nih? Tapi yang belakang langsung bilang merdeka Aceh. Saya mau ajak semua masyarakat di Aceh, saudara. Saya mau ajak, saudara. Ini yang dijajah bukan bangsa Aceh saja. Semenjak penjajah Belanda itu pergi dari kita punya negeri, masuk ke orde lama, orde baru, orde reformasi, orde liberal, orde pembohong kemarin ini, saudara. 10 tahun kita dibohongin melulu, saudara. Nah sekarang kita ini artinya apa? Dijajah oleh kezaliman, dijajah oleh korupsi, dijajah oleh pejabat-pejabat yang bejat, dijajah oleh oligarki busuk. Nah maka itu saya pengen Aceh jangan merdeka sendirian dong. Kita merdeka rame-rame. Saudara, bagaimana Anda? Saya pengen orang Aceh ikut berjuang bersama-sama. Bahkan saya minta Aceh yang menjadi lokomotif perjuangan, Aceh yang berada paling depan, pintu gerbang masuknya Islam di Indonesia. Aceh ini justru menjadi kunci kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Saya minta Aceh menjadi lokomotif pimpinan perjuangan kemerdekaan negeri Indonesia dari segala kemungkaran dan kemaksiatan. Merdekakan Indonesia dari koruptor, merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat, merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, merdekakan Indonesia dari riba, merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan, kemungkaran, narkoba, judi, dan lain sebagainya, saudara. Ya, Indonesia harus merdeka dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap perang melawan mafia? Siap perang lawan oligarki? Siap perang lawan korupsi? Takbir! Shallu ala nabi. Nanti sama-sama kita baca qasidah anti korupsi. Ada Habib Hanif nih. Nanti yang akan pimpin saudara qasidah anti korupsi, supaya kita jadikan korupsi musuh bersama kita. Setuju tidak? Nah kalau Aceh merdeka sendiri, saudara, nah, terus saya berjuang sama siapa? Nah, jangan, kita bareng-bareng kita merdekain Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, teriak terus merdeka. Nah, tapi bukan Aceh merdeka. Nah, Indonesia merdeka dari segala kezaliman. Takbir! Setuju tidak? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi? Siap merdekakan Indonesia dari oligarki? Siap merdekakan Indonesia dari narkoba? Siap merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan dan kemungkaran? Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Shallu ala nabi. Ada lagi pertanyaannya? Ya, kita persilakan kepada penanya berikutnya. Nah, sembari kita menunggu Habib istirahat sejenak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya habibana imam besar umat Islam. Dengan penuh rasa hormat pada malam yang sangat berbahagia ini, dialog maupun curhatan bangsa Aceh sudah sebenarnya Habib dari dulu kami sangat ingin yang seperti ini. Kami rakyat Aceh, lebih-lebih milenial muda ini ingin bersuara, ingin bersandar, ingin menyuarakan isi hati kami bangsa Aceh. Maka Habib dari arahan Habib tadi, bimbingan Habib singkat saja, yaitu hari ini Habib kita lihat rakyat Aceh kurang dipeduli oleh RI.
Kenapa? Kalau bahasa dasarnya, kenapa sejahat itu mereka terhadap bangsa Aceh? Apa yang disembunyikan? Padahal isi bumi kami yang diangkat. Hanya sekian Habib. Terima kasih. Takbir. Emang kalau generasi muda ya. Nah, kalau nanya tuh saudara, singkat, padat, nusuk dalam. Alhamdulillah. Nah, saudara, memang ada problem yang kita harus selesaikan bersama. Maaf, saya lihat memang pemerintah pusat, saya lihat, mudah-mudahan dugaan saya tidak benar. Tapi saya merasa pemerintah pusat ini banyak curiga dengan segala pergerakan masyarakat di Aceh. Kenapa? Karena trauma. Nah, sebetulnya kan yang trauma bukan hanya pemerintah pusat, justru orang Aceh yang trauma dengan dom dulu, saudara. Nah, tapi saya lihat pemerintah di sana juga trauma. Bawaannya pokoknya kalau Aceh bergerak sedikit, wah mau merdeka. Nah, Aceh teriak sedikit, wah mau merdeka nih. Itu namanya trauma, saudara. Enggak boleh Aceh berkerumun, kumpul, saudara. Wah ini ada apa lagi nih? Makanya kemarin begitu dikibarkan bendera bulan bintang, alang kabut di Jakarta, saudara. Nah, itu apa? Itu karena trauma, ada kecurigaan. Seolah-olah, kenapa nih? Diinikan lagi. Wah ini mau merdeka lagi, ini mau perang lagi. Nah sebetulnya nggak boleh begitu. Jangan terlalu curiga. Kecurigaan trauma semacam itu mesti kita buang. Nah kita kan sudah ada perjanjian Helsinki. Yang orang Aceh sudah 20 tahun nunggu, belum semua butirnya dipenuhi, saudara. Bahkan hanya baru beberapa butirnya. Kalau anak muda kita tadi tanya soal kekayaan Aceh, padahal kalau perdamaian Helsinki itu betul-betul dilaksanakan, itu salah satu isinya di dalam, saudara, 80% hasil tambang Aceh, 70, 75, 70% hasil bumi Aceh untuk Aceh, yang 30% itu untuk pusat dikelola dibagi ke berbagai daerah. Ini sebetulnya perjanjian udah bagus, cuman belum dilaksanakan sampai saat ini. Yang dilaksanakan masih terbalik. Bahkan yang dilaksanakan 80% buat di Jakarta, 20% buat Aceh. Nah, sehingga pembangunan di Aceh tertunda-tunda, terlunta-lunta. Nah, maka itu saya kemarin di Jakarta terus menyuarakan. Makanya saya marah betul. Sebulan yang lalu, saudara, begitu ada bencana di Aceh, saudara, ada warga Aceh yang bawa bendera bulan bintang, ada yang bicara soal perjanjian Helsinki, ada anggota DPR RI, saudara, yang kurang ajar apa dia bilang, saudara, orang Aceh nggak usah cerita Helsinki lagi, nggak usah cerita perdamaian Helsinki, itu udah selesai itu. Ngawur itu anggota DPR, saudara. Selesai dari mana? Jangan sembarangan dia kecilkan. Ini perdamaian, saudara. Negara wajib untuk mematuhi poin-poin yang ada di perdamaian, dan GAM juga wajib untuk memenuhi poin-poin yang ada dalam perdamaian. Ini perdamaian bukan main-main, saudara. Artinya apa? Artinya GAM dengan pemerintah Indonesia duduk sederajat ketika itu, saudara. Nah, akhirnya sepakat damai, tidak ada lagi letusan senjata, sepakat hidup bersatu lagi, saudara. Tapi ada poin-poin yang disepakati. Nah, saya minta baik GAM maupun Republik Indonesia jangan ada yang mengingkari perjanjian. Betul? Saya mau tanya sekarang, wajib tidak memenuhi perjanjian? Wajib tidak? Ini yang jadi masalah. Ini jadi masalah, saudara. Nah, soal bendera juga belum selesai. Ya, di dalam perjanjian Helsinki, saudara, ada ketentuan bahwa tiap daerah Aceh berhak untuk punya bendera daerah. Hanya saja, saudara, pemerintah Jakarta mau silakan bikin benderanya, tapi jangan bendera GAM. Itu yang jadi masalah. Jadi ini ada ego, saudara, yang belum bisa dijinakkan, saudara. Takut kalau melihat bendera bulan bintang. Wah, ini mau angkat senjata lagi. Wah, ini mau perang lagi. Wah, ini tentara ada yang mati lagi. Nah, nggak bisa. Kalau selalu ketakutan begitu, bagaimana kita bisa damai sejati? Betul? Nah, jadi sekali lagi, saudara, hal-hal ini sebetulnya bisa diselesaikan. Makanya saya sudah sampaikan ke anggota dewan di Jakarta, tolong
selesaikan dong, penuhi dong butir-butir perjanjian Helsinki. Nggak bisa sekaligus satu-satu dipenuhi sampai semua dipenuhi. Ini sudah 20 tahun sudah, dari 2004 dulu sampai sekarang udah 2026 ini masuk, udah 20 tahun lebih. Nah karena itu saya tetap saudara ikut butir perjanjian tersebut. Saya cinta Indonesia, saya cinta Aceh, saya cinta semua. Saya tidak mau ada lagi di antara kedua belah pihak angkat senjata menumpahkan darah. Na'udzubillah min dzalik. Nah kita doakan mudah-mudahan yang di Jakarta sana saudara bisa kita dorong. Saya masih dorong terus supaya janganlah, udahlah Aceh ini jangan diganggu, jangan bikin gaduh. Aceh lagi tenang-tenang, 40 lah mau diambil. Nah kemarin kan ribut tuh ada 40 untuk mau diambil, betul? Aceh lagi tenang-tenang, 40 mau diambil. Aceh lagi tenang-tenang, saudara, sebelum terjadi bencana, Mu'allim saudara marah besar. Mu'allim gubernur Aceh saudara. Apa beliau bilang? Hei, atuh perusahaan-perusahaan penambang ilegal, penambang liar, bawa eskavator, dia gunduli hutan Aceh, itu nanti berbahaya buat Aceh. Saya kasih waktu 2 kali 24 jam harus keluar. Kalau tidak keluar saya yang keluarkan. Luar biasa. Itu memang gubernur mesti begitu. Gubernur mesti berani, tegas, lindungi alamnya, betul? Takbir. Itu beliau menyampaikan itu sebelum bencana, saudara. Karena memang yang namanya hutan digunduli, saudara, pasti akan mendatangkan bencana. Oh, orang Jakarta jawab, ya tapi kan ini hasil bumi mesti dinikmati. Ini kan yang namanya emas mesti dinikmati. Ini kan pemberian Allah. Masa kita nggak boleh gali emas? Masa nggak boleh gali nikel? Bukan nggak boleh, ada aturannya. Ada aturannya, ada regulasinya. Oh, mau tambang emas di daerah mana? Pelajari dulu. Membahayakan masyarakat atau tidak? Oh, ini membahayakan, nggak boleh. Oh, di sana nggak membahayakan, silakan. Nah, cara ngatur izinnya juga diatur, ada regulasinya, saudara. Jangan setiap orang dikasih izin, digunduli Aceh ini, diambil minyaknya, diambil emasnya, diambil nikelnya. Kan kurang ajar, saudara. Orang Acehnya sendiri masih banyak yang belum dapat kerjaan. Ternyata kekayaan Aceh udah diambil oleh orang-orang asing maupun oleh orang-orang yang luar dari Aceh. Betul? Masya Allah. Jadi sekali lagi saya berikan penghargaan, apresiasi, terima kasih kepada Mu'allim, begitu juga kepada para bupati yang ada di Aceh, begitu juga wali kota semua saudara. Bagaimana sebelum terjadinya daripada bencana, sebetulnya mereka udah protes ke pusat. Saya tahu Mu'allim udah protes, wali kota udah protes, saudara, sampai kejadian. Nah sekarang saya lihat begitu kejadian, Mu'allim dengan para bupati turun ke bawah, saudara, nggak tidur, itu mata sampai bengkak begitu, nggak tidur aja, sudah sampai lelahnya luar biasa. Pemimpin memang mesti begitu. Mesti begitu yang namanya pemimpin, saudara. Nah jadi jangan pemimpin cuma terima gaji buta, uang banyak, dapat mobil dinas yang enak, tapi rakyat susah dia nggak turun. Itu bukan pemimpin. Nah begitu banggalah, bersyukur Anda punya Mu'allim di sini, Anda punya bupati-bupati yang lain. Saya minta jaga kekompakan, jaga persatuan, jaga Aceh, dan mari kita berusaha secara baik-baik. Bagaimana perjanjian Helsinki bisa dipenuhi tanpa pertumpahan darah. Setuju? Takbir. Sallu ala Nabi. Masih ada? Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ana Habib Nazaruddin, Ana sebagai Ketua DPW FIAC Timur. Mungkin Habib dulu pernah dengar kisah ketika pelantikan DPW FIAC Timur